Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustaz Arifin. Kita awali kegiatan hari ini sebelum belajar dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, baik. Hari ini kita akan membahas tentang cara membaca huruf dal sukun dan jim sukun. Bagaimana jadwal yang telah anak-anak terima, jadwal KBM hari ini pelajaran BTQ adalah pelajaran 5 halaman 39. Silakan untuk dibuka terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin akan sampaikan sebelum masuk ke dalam materi apa yang harus anak-anak kuasai setelah dari belajar materi hari ini tentang membaca huruf dal sukun dan jim sukun. 1. Anak-anak harus bisa membaca dal sukun, jim sukun dengan benar. Jadi target belajarnya adalah setelah anak-anak mendengarkan materinya Ustaz Arifin, anak-anak jadi bisa. Yang sebelumnya bacanya masih keliru, nanti setelah belajar ini bacanya jadi benar. Yang kedua, selain membaca adalah anak-anak juga diharapkan bisa menulis. Yang tadi pertama membaca, yang kedua adalah anak-anak bisa menulis dal dan jim dengan benar. Nah, bisa menulis huruf itu. Dua target itu setelah belajar ini yang harus dikuasai anak-anak. Ini adalah kompetensi dasar kita hari ini. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin akan mulai. Ustaz Arifin punya papan tulis, nanti anak-anak menyimak penjelasannya Ustaz Arifin. Pertama materinya tentang BTQ selalu diawali dengan qiraah. Nanti ada satu kegiatannya namanya adalah kitabah. Nah, anak sekalian, beberapa hal penting yang harus anak-anak ketahui tentang dal sukun dan jim sukun adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika membaca dal, ini catatan tentang dal. Tidak boleh membaca dal seperti lidahnya orang Jawa da. Nah, ini salah. Jadi di Arab tidak ada da. Misalnya ada kalimat yang seharusnya ini. Misalnya ini ain. Nah, ini dibaca yang benar adalah adada. Bacanya adalah adada. Tidak boleh dibaca dengan Jawa adada, itu tidak boleh ya. Jadi dibaca adada bukan adada. Nah, anak-anak tolong perhatikan. Itu kesalahan yang pertama mengucapkan huruf dal, yaitu tidak boleh membacanya dan logat orang Jawa, yaitu da. Nah, bacanya besar da. Adada itu salah, yang betul adalah adada, benar. Yang kedua adalah kesalahan yang kedua adalah tidak ada qalqalah. Nah, ini salah. Kalau sampai tidak ada qalqalah. Maaf tulisannya. Qalqalah. Jadi baca misalnya qul huwallahu ahad. Itu salah, nggak ada qalqalah. Qalqalah itu mantul. Artinya nanti dal ketika disukun dia mantul. Qul huwallahu ahad. Nah, ada ahad. Nah, ini benar. Ahad, benar ada qalqalahnya. Di sini memantul ahad. Allahus somad, mantul, nggak boleh berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu nanti berubah menjadi huruf ta. Nah, jadi kesalahan penting yang harus diketahui anak-anak adalah tidak boleh dibaca da, juga tidak boleh tanpa qalqalah, harus ada qalqalah. Yang kedua tentang huruf jim, catatan utama huruf jim hanya satu aja, yaitu tentang qalqalah. Jadi kedua huruf huruf jim dan dal ini semuanya adalah ada qalqalahnya ya. Jadi huruf dal tadi ada qalqalah, huruf jim juga ada qalqalah. Misalnya ketika membaca aj itu harus dibaca aj, nggak boleh dibaca aj. Gak boleh, harus memantul. Ini sama dengan dal tadi, yaitu aj. Nah, itu adalah tentang materi kita qiraah.
Anak-anak bisa praktekkan cara membaca huruf dal sukun dan jim sukun yang ada di halaman 40. Nanti insya Allah ada penugasan tersendiri terkait dengan qiraah. Ustaz Arifin contohkan dari atas dulu, silakan disimak di buku paket. Murid, majlis, abad, ubud, babad. Nah, dan seterusnya sampai bawah, nanti silakan anak-anak praktekkan. Yang kedua, anak-anak kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang, kalau tadi sudah qiraah, sekarang tentang kitabah. Nah, kalau tadi sudah mengucapkan huruf dal dan secara lisan, sekarang kita adalah kitabah, menulis huruf dal dan huruf jim. Anak-anak ini insya Allah materinya tidak terlalu sulit. Nanti Ustaz Arifin akan contohkan satu. Tapi anak-anak perlu diingat untuk lakukan di rumah di buku tulis, lakukan lebih baik dari yang Ustaz Arifin tuliskan, karena tulisannya Ustaz Arifin kurang rapi dengan mouse seperti ini ya. Jadi ini adalah kaidahnya saja Ustaz Arifin akan sampaikan. Yang pertama, cara menulis huruf dal sangat mudah dan pernah kita lakukan, saya yakin semuanya sudah bisa. Selalu huruf Arab diawali dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Huruf dal bisa kita mulai dari atas, letaknya ada di atas garis ya, bukan di tengah garis nabrak seperti ini atau di bawah garis. Ini salah, yang ini benar. Jadi di atas garis. Yang kedua tentang huruf jim. Huruf jim ini perhatikan, nanti ada bagian yang ada di bawah garis. Kita mulai huruf jim dari atas, kemudian perutnya itu ada di bawah seperti ini. Nah, di cara menulis huruf jim, perutnya ada di bawah garis, tidak betul nulisnya di atas seperti ini, salah. Nah, yang di bawah sama kepala jimnya di bawah juga salah. Ini salah, yang ini betul. Nah, kenapa huruf jim harus seperti ini? Karena anak-anak nanti ketika kita menemui huruf jim yang ada di depan huruf itu nanti sebetulnya seperti ini. Misalnya jada. Nah, betulnya akan seperti ini. Nah, ini kan kepalanya jim. Kalau ditulis lengkap dengan huruf aslinya seperti ini. Nah, ini adalah kepalanya. Nah, anak sekalian, itu adalah tentang kitabah. Saya kira tidak terlalu sulit. Terakhir, anak-anak perhatikan tugas berikut. Yang pertama adalah tugas 1 untuk qiraah. Jadi anak-anak nanti membaca, latihan mengucapkan huruf dal sukun dan jim sukun. Tidak perlu di video dikirimkan ke Ustaz Arifin, ini dilakukan secara mandiri dengan bantuan orang tua. Silakan anak-anak membaca, disimak orang tua, nanti kalau ada yang keliru nanti orang tua bantu. Ustaz Arifin sangat sarankan untuk belajar dalam setiap hari secara rutin, boleh habis maghrib atau habis isya, dan qiraahnya nanti di depan orang tua atau di depan kakak, misalnya ada yang punya kakak. Sekarang yang kedua, ini tugas yang dikumpulkan adalah kitabah. Kalau tadi qiraah, yang sekarang kitabah, yaitu halaman 41 sampai dengan 44. Ada latihan untuk menulis huruf. Nah, silakan anak-anak lakukan, kemudian kalau sudah selesai difoto, kemudian kirimkan ke WA-nya Ustaz Arifin. Anak-anak sekalian, saya kira pertemuan kita sampai di sini cukup. Ustaz Arifin akhiri, kita lanjutkan pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.